save me, push me, crush me, then save me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel aku. Di sini kita bahas materi-materi yang sangat bermanfaat, materi-materi yang sangat berguna bagi semua kalian. Sebelumnya, di tanggal 25 November itu memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, kenapa saya bahas itu? Karena selama 16 hari ada kampanye untuk mengesahkan RUU Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang banyak terjadi pada perempuan. Kenapa seperti itu terjadi? Nah, daripada tunggu lama-lama, langsung check it out. Pasti banyak pikir korban-korban kejahatan seksual atau pelecehan seksual itu banyak menggunakan pakaian yang ketat, pakaian yang pendek, atau pakaian yang mengundang gairah seksual pada laki-laki. Itu justru keliru ya. Ketika dilihat dari jumlah survei secara nasional, itu yang kebanyakan menjadi korban kejahatan seksual yang menggunakan rok atau celana panjang yang tidak membentuk lekukan tubuh, terus baju lengan panjang. Jadi banyak menganggap baju lengan di mereka pakai baju lengan pendek atau pakaian seksi atau pakaian yang pendek. Justru yang paling baik itu adalah pakaian yang panjang, yang longgar, misalnya yang tidak melihat memperlihatkan untuk menimbulkan meningkatnya gairah seksual pada pelaku. Kemudian baju seragam sekolah itu kalian seragam sekolah itu pakaian rapi, pakaian longgar, tidak menimbulkan lekukan. Justru otak pada pelaku ini yang memikirkan untuk memuaskan gairah seksual, tidak hanya pada untuk remaja, bagi orang dewasa, bahkan juga anak kecil. Jadi patut bagi semua kalangan itu memperhatikan apa saja yang ditonton atau yang disimak dari anak kecil. Jadi banyak kan pelaku dari anak kecil, ada pelaku dari seusianya, kemudian ada baju longgar, kemudian berhijab panjang, rok pendek selutut, baju atau celana ketat. Jadi yang paling banyak ini adalah baju lengan panjang, baju rok yang panjang, bahkan yang pakaian pendek yang kita anggap sebagai itu mengundang gairah seksual pada laki-laki, itu justru tingkatan yang paling rendah ya. Jadi banyakkan bahkan pakaian yang sepakai anak kecil itu kan bukan traumatis. Ada juga kasus di gambar ini, dia memakai pakaian gambar kuda poni. Dia mengatakan bahwa jika saya tidak ke kamar kakakku, saya masih akan menonton film kuda poni ya. Kalau ada video di atas ini itu menunjukkan ada pakaian yang menjadi banyak korban itu bukan dari panjang ya. Itu kami ini ada sebuah pameran di suatu negara itu memperlihatkan pakaian yang digunakan oleh korban. Jadi tidak menyangkut pelakunya ini tidak hanya pada di orang dewasa, orang yang di luar, bisa juga dari keluarga terdekat, bisa dari kakak laki-laki atau paman, atau dari bahkan ayah sendiri. Ini bahkan pakaian yang pendek seperti ini itu salah satu mengatakan, jika saya butuh waktu berpikir apa yang terjadi pada diri saya, dia menggunakan pakaian seperti ini. Kemudian jika dia memakai pakaian seperti ini, dia akan merilut siapa pelakunya, apa yang dilakukan pada dirinya ya. Kemudian pakaiannya seperti ini, pakaian anak kecil, pakaian seperti yang seperti umumnya. Jika itu tidak terjadi, saya ingin meninggalkan ruangan kakak laki-laki saya dan pergi kembali untuk menonton kartun. Jika itu tidak terjadi ya. Jangan menyalahkan pakaian atau kondisi yang dikenakan oleh korban.
justru tanyalah pada pelakunya sebabnya apa. Bisa jadi dari konten-konten yang banyak yang terjadi banyak kasus itu konten-konten pornografi, ya. Yang terjadi ada seorang ayah yang harusnya melindungi anak-anak perempuan justru menjadi pelakunya. Bisa jadi tidak mendapatkan kepuasan dari istrinya atau istrinya tidak merasa memuaskan dia. Kemudian yang terjadi adalah menonton konten-konten pornografi, ya. Jadi itu termasuk, ya. Jadi jangan melihat dari pelaku yang orang lain tidak kena pada dia, justru yang lebih parah adalah pelaku itu dari orang-orang terdekat di sekitar korban. Jadi perlu diingat bagi semua kalangan itu perlu memperhatikan siapa yang dekat dengan, misalkan ada adik perempuan atau adik laki-laki, jadi tidak berani speak up. Karena tidak berani speak up itu karena mungkin dari korbannya itu masih kecil usianya belum bisa, kan dianggapnya nanti berbohong, dianggapnya apa. Terus ketika dewasa kenapa tidak berani speak up, nanti justru disalahkan adalah kondisi pakaian yang dikenakannya, malah menyalahkan korban, malah disudutkan, ya. Justru pelaku itu merasa puas, ya, merasa puas ketika korban itu merasa terintimidasi, merasa traumatis, ya. Mungkin ini banyak kasus lain yang termasuk pelecehan seksual, ya. Jadi selama 16 hari ini banyak pameran tentang pakaian-pakaian yang dikenakan oleh korban. Jadi ini meluruskan stigma bahwasanya jangan menyalahkan kondisi pakaian yang dikenakan korban. Itu, ya, kenapa harus dari semoga adanya hukum yang kuat untuk para korban-korban dari kekerasan seksual atau kejahatan seksual itu sendiri. Pasti pernah mengalami tentang catcalling atau kayak berupa komentar-komentar bernada seksual, komentar-komentar bersiulan. Itu termasuk dalam pelecehan seksual, ya. Dan saya berani juga speak up, jadi saya juga pernah menjadi korban dari catcalling. Kemudian mungkin banyak sekali tentang korban-korban catcalling yang merasa disiuli, merasa yang digodai. Tapi ketika kita speak up pada pelakunya, justru dianggapnya baper, kegeeran, ini ya nih. Nah, justru itu akan menimbulkan rasa yang paling menimbulkan traumatis pada diri perempuan, ya. Bisa jadi itu menimbulkan rasa jijik pada diri korban. Bisa jadi dari ketika di kendaraan umum maupun di jalanan umum, ya. Jadi mungkin bagi pelaku tuh hal yang kayak biasa aja, tapi bagi korban itu yang menimbulkan hal yang traumatis. Bagaimana sih kita harus bisa speak up? Selain bisa speak up di media sosial atau speak up tentang bahayanya pelecehan seksual atau kejahatan seksual, justru bisa menyelidiki pelakunya itu siapa, kemudian meminta pelakunya berhenti, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan mental pada pelaku. Kita berani speak up atau bisa mengadu pada Komnas Perempuan atau pada polisian, ya, atau pada pihak berwajib. Jadi kita harus berani speak up pada korban-korban agar pemerintah tahu bahwa korban kejahatan seksual itu sangat banyak, dari anak, bukan hanya pada perempuan, bisa jadi ada anak kecil maupun dari juga gender dari laki-laki. Dan juga selain dari kita bisa menjadi pelaku, kemudian dari harus memulihkan pelaku dari kesehatan mental, bisa lakukan ke pihak berwenang tadi, kemudian cerita ke orang terdekat, cerita orang yang paling bisa dipercaya, bisa menyimpan rahasia dalam diri kita, termasuk dari menceritakan tentang hal itu. Kemudian menegur pelaku, kita berani menegur pelaku, apalagi kondisi ramai, atau mungkin kita tahu itu ada kamera tersembunyi atau kamera CCTV, itu bisa menunjukkan bukti yang jelas, bukti yang konkret bahwa dia yang melakukan,
bukan korban yang merasa kegeeran, korban yang merasa baper, justru pelakunya yang harus mendapatkan efek jerah. Jadi stop menyalahkan korban, stop menyalahkan korban menggunakan pakaian apa, ya. Kayak pakaian saya gunakan ini, pakaian dalam atau pakaian jilbab, bisa jadi menjadi korban juga, ya, bisa jadi korban juga, atau bagai seragam, ya, korban-korban seperti itu, ya. Jangan men-stop normalisasi pelecehan seksual, baik untuk dari perempuan, anak kecil. Jadi ketika punya pada orang tua yang memiliki anak perempuan atau laki-laki, usahakan jagalah anak-anak dari tempat-tempat umum. Kalau misalkan dia buka baju atau apa, itu tolong dijaga, karena banyak para mata maupun dari orang dewasa atau orang itu bisa melihat area privasi dari anak-anak tersebut. Kemudian juga perempuan menjaga, kemudian jika misalkan ada terancam, itu bisa melakukan pembelaan diri, misalkan melatih bela diri, melatih kemampuan untuk membela, kemudian bisa melakukan kebiasaan berwenang. Oke, saya ucapkan selamat hari anti kekerasan terhadap perempuan pada jatuh pada tanggal 20 November, dan adanya kampanye selama 16 hari untuk mendorong adanya hukum yang kuat terhadap korban-korban pelecehan seksual atau kejahatan seksual, ya. Jadi para korban-korban misalkan dia tahu harus speak up, harus berani. Jadi ketika kita berani speak up, orang pasti tahu bahwa pelecehan seksual atau kejahatan seksual itu bukan hal yang normal, melainkan hal yang paling berbahaya yang bisa menimbulkan traumatis pada diri korban, bisa menimbulkan bunuh diri pada diri korban. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga tidak ada lagi pelecehan seksual lagi yang ada terjadi pada Indonesia maupun di seluruh dunia. Jika ingin video-video terbaru dari aku, jika ingin materi-materi dari aku atau kasus-kasus dari aku, kasus-kasus yang kita ingin bahas, bisa kalau misalkan kalian punya request, bisa kalian komen di kolom komentar, atau bisa DM di Instagram atau di media sosial lainnya, atau bisa di email di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tandakan bunyi loncengnya agar kalian bisa tahu video-video terbaru dari aku. Oke, sampai jumpa kembali di video aku berikutnya. Bye bye.